Oke, selamat pagi semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa istilah dalam akuntansi ya. Oke. Dan akuntansi saya sebut di sini adalah financial tracking, reporting, monitoring, dan juga recording. Ya, jadi pencatatan, kemudian pengklasifikasian, kemudian pelaporan, pertanggungjawaban, dan juga pengawasan. Ya. Nah, yang pertama adalah istilah aset. Ya. Oke. Sebelum saya ngomong aset dulu, saya ngomong modal. Ya. Jadi ada aset, modal, dan utang. Ya, gitu. Nah, kenapa saya mulai dengan modal? Seperti yang karena modal adalah tempat, ya bisa disebut sebagai akun atau sebagai ruang atau sebagai istilah di mana rupiah itu masuk ya pertama kali melalui modal. Nah, di sini modal adalah modal pemilik, jadi bukan modal pihak ketiga atau bukan pinjaman atau duit dari pihak ketiga, bukan, tapi modal adalah modal dari pemilik, ya gitu. Nah, kemudian modal selain disebut modal juga dinamakan ekuitas. Ya, jadi itu adalah modal, ya, modal dari pemilik, dari owner, ya. Nah, pemilik itu tergantung juga apakah perusahaan perseorangan, apakah perusahaan persekutuan, ataukah PT, ya, gitu ya. Jadi istilahnya berbeda, tapi pengertiannya dan konsepnya sama, dan saya rasa juga rupiahnya juga sama, ya, gitu. Ya. Cuman istilahnya yang berbeda, ya. Nah, apabila kewajiban itu, ya, jadi modal dan hutang ini adalah kewajiban, ya, kewajiban. Nah, kalau bedanya apa? Kalau modal itu adalah kewajiban kepada pemilik, ya, owner, tapi kalau hutang itu adalah istilah untuk kewajiban pada pihak ketiga, ya, gitu. Nah, jadi hutang adalah kewajiban pada pihak ketiga. Ya, pihak ketiga, jadi bukan pada owner, ya. Nah, kenapa perlu dibedakan? Ya, nah ini berhubungan dengan prioritas. Ya, jadi prioritas pelunasan kewajiban pada pihak ketiga itu di atas pelunasan kewajiban pada owner. Jadi yang harus didahulukan adalah pihak ketiga. Jadi makanya posisi hutang itu berada di atas posisi modal. Ya, gitu. Oke, ya, jadi itu pengertian dari modal dan pengertian dari hutang. Nah, hutang itu bisa jadi hutang pada bank atau hutang pada pihak-pihak lain. Yang jelas dia bukan owner, ya, gitu. Bahkan kalau kita dapat pinjaman dari keluarga itu pun saya rasa juga bisa kita masuk kan jadi hutang juga, ya, jadi hutang. Nah, kemudian habis dua ini kita dapatkan, barulah kita bisa beli aset, ya, barulah kita bisa beli aset, ya. Jadi aset adalah modal ataukah duit yang kita dapatkan, yang kita ubah jadi bentuk yang berbeda, ya, biasanya bentuk fisik, ya, bisa bentuk fisik, bisa bentuk non fisik, untuk kegiatan operasional perusahaan dalam aktivitasnya untuk berkembang, ya, dalam aktivitas untuk berkembang dan menjadi besar, ya, dan tentu saja mengharapkan laba, ya, seperti itu. Ya, jadi aset atau aktiva, ya, atau harta, ya. Nah, jadi adalah aset, aktiva, atau harta, ya. Nah, tapi bukan harta artinya harta yang difoya-foya, bukan, ya, tapi harta yang produktif. Jadi aset atau aktiva atau yang tercantum dalam neraca di bagian itu adalah harus yang bentuknya produktif. Ya, jadi bentuk produktif itu berarti bisa berkembang, bisa membuat perusahaan berkembang, bisa membuat perusahaan beraktivitas lebih banyak, bisa membuat perusahaan bisa jadi lebih kaya, rupiahnya lebih banyak, ya, seperti begitu, ya, dan profitnya bisa jadi lebih besar, gitu, ya, dan
survive-nya juga lebih lama. Nah itu ya, jadi harta maksudnya aktiva itu di situ ya. Jadi dibelikan sesuatu yang memang bisa membuat itu lebih besar, ya, lebih berkembang, ya, lebih jangka panjang, lebih survive, ya, gitu, mencapai tujuan perusahaan, ya, dan sebagainya. Nah, di dalam harta, ya, saya harus pilih ya, apakah pakai istilah aset, harta, atau aktiva, ya. Oke, saya pilih istilah aset aja, ya, aset aja. Ya, saya pakai istilah aset, ya. Nah, dalam aset itu kita bagi dua, ya. Ada aset lancar dan aset tetap, ya. Jadi dalam financial tracking accounting ini ada istilah lancar dan tetap, ya. Nah, itu ada pada istilah aset dan ada pada istilah hutang, ya, gitu. Nah, jadi ada aset lancar, ada aset tetap, ada hutang lancar, ada hutang tetap. Nah, itu bedanya di mana? Bedanya kalau lancar itu harus diselesaikan dalam tanda kutip, ya, harus diselesaikan dalam tanda kutip, ya. Nah, dalam tempo normalnya kurang dari setahun atau maksimum setahun atau 12 bulan, ya. Jadi kalau aset lancar berarti dia dalam tanda kutip harus diselesaikan dalam tempo kurang dari 12 bulan atau maksimum 12 bulan, ya. Kalau hutang lancar berarti hutangnya harus diselesaikan, dilunasi, ya, diberesin, ya, kurang dari 12 bulan, ya. Nah, itu pengertiannya di situ, ya. Nah, sedangkan istilah tetap atau fix, ya, jadi fixed asset atau long term liability itu diselesaikan dalam tempo dia lebih dari 12 bulan atau setahun, ya, gitu, sama, ya. Jadi hutang tetap berarti diselesaikan lebih dari 12 bulan, kalau aset tetap diselesaikan atau diuangkan lebih dari 12 bulan, ya. Jadi istilahnya gitu. Nah, ya, jadi aset lancar itu adalah hal-hal atau aset atau hal-hal yang bisa selesai atau bisa dicairkan, bisa dirupiahkan, ya, dalam tempo kurang dari 12 bulan, lazimnya, normalnya, dalam kondisi normal, ya kan, gitu. Nah, misalnya apa di situ untuk aset lancar? Nah, misalnya adalah kas, ya, misalnya adalah piutang, ya, misalnya adalah persediaan, ya, misalnya adalah surat berharga jangka pendek. Nah, misalnya adalah investasi lain, misalnya obligasi atau kita simpen mungkin emas atau deposito di situ, ya, yang bisa dirupiahkan, diubah kembali dalam bentuk rupiah dalam tempo kurang dari 12 bulan. Nah, itu masuk pada kelompok aset lancar, ya, masuk pada kelompok aset lancar. Itu tadi, misalnya adalah kas, kemudian surat berharga, mungkin ada obligasi atau saham yang kita yakin itu bisa kita rupiahkan, kita ubah bentuknya menjadi rupiah lagi dalam tempo kurang dari 12 bulan. Maka masukin aja itu ke aset lancar atau aktiva lancar, ya, atau harta lancar, ya, masukin ke situ, ya, gitu. Nah, kemudian selain itu urutan, ya. Nah, urutan, kenapa dalam accounting nggak ada urutannya? Jadi kas di atas, kemudian di bawahnya adalah piutang, kemudian di bawahnya adalah persediaan, bawahnya ada mungkin surat berharga atau hal yang lain. Nah, jadi urutan dalam accounting itu nggak asal diurutin gitu aja, acak, itu enggak, ya. Jadi urutan misalnya kas, kenapa kas berada lebih atas atau paling atas, ya, dibandingkan piutang, ya, dibandingkan persediaan barang dagangan untuk perusahaan dagang.
atau dibandingkan deposito atau surat berharga, ya. Nah, kenapa? Karena kas itu ya otomatis karena berubahnya kas, jadi ya dia paling liquid gitu ya. Jadi paling liquid itu artinya paling cair ya. Jadi kas kita percaya selama ratusan tahun, kas atau duit atau ya mungkin kalau sekarang ya uang bisa dalam bentuk yang digital ya. Uang digital ke depannya, tapi yang saya ngomongkan di sini yang normal aja untuk saat ini adalah uang dalam bentuk banknote atau apapun lah ya, atau dalam bentuk rekening kita di bank dan sebagainya, itu mudah ditransaksikan ya, instan ya, jadi instan ya, jadi itu, jadi dia paling liquid. Nah, karena paling liquid kas dibanding piutang, maka kas ditaruh di atas sendiri ya. Nah, kas itu bisa kas di perusahaan, bisa kas di bank. Jadi rekan-rekan terserah dia mau pakai kas di perusahaan, kas di bank, atau pakai istilah yang lain, itu boleh-boleh saja gitu ya gitu. Nah, kalau piutang itu berarti orang lain punya kewajiban pada kita. Nah, itu kita tagih, kadang normalnya tidak langsung bisa kita tagih sekarang, langsung duitnya langsung masuk sekarang. Normalnya enggak ya, perlu waktu ya. Jadi makanya dia pada posisi yang di bawah ya, di bawahnya piutang ya. Nah, jadi akun-akun yang biasa pada Aktiva Lancar adalah kas, kemudian piutang ya. Nah, apa itu piutang? Piutang adalah kewajiban orang lain terhadap kita ya. Jadi kewajiban kita udah kita selesaikan ke dia, misalnya kita jual barang, kita udah kasih, tapi kewajiban dia untuk pembayaran belum sepenuhnya masuk ke kita ya gitu ya. Nah, itu adalah piutang. Nah, kemudian persediaan juga, persediaan barang dagangan. Kalau untuk perusahaan manufaktur ada persediaan bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang dagang, barang jadi ya gitu. Nah, kemudian setelah itu adalah kalau kita mungkin ubah kas kita atau rupiah kita ya, karena belum ada investasi, belum beli mesin atau sebagainya, kita belikan dulu surat berharga, saham, obligasi, atau mungkin kita belikan emas atau masukkan deposito. Nah, itu juga kita masukin ke klasifikasi Aktiva Lancar. Nah, itu ya. Nah, kemudian juga ya itu saya rasa ya. Nah, kemudian klasifikasi itu yang pertama jelas kas yang paling atas, kemudian urutan piutang, surat berharga dan sebagainya ya. Itu kita bisa pakai logika sendiri. Kira-kira mana setelahnya kas yang lebih liquid, yang kira-kira lebih cepat diuangkan, lebih cepat berubah dalam bentuk rupiah lagi, itu mana gitu ya. Nah, normalnya memang kas kemudian piutang, karena piutang kurang dari 12 bulan semestinya dia udah bayar gitu ya. Nah, kemudian mungkin ada lagi kalau kita punya simpanan emas atau mungkin surat berharga atau deposito ya, yang mungkin jangka waktu temponya nggak panjang ya. Nah, itu bisa ditaruh, diurutin ya. Nah, jadi yang jelas urutan dari Aktiva Lancar ini tergantung kita ya, mana yang paling liquid ya taruh paling atas, yang kurang liquid taruh bawahnya, kurang liquid lagi taruh bawahnya lagi ya. Yang jelas semuanya itu komponen-komponen akun-akun dari Aktiva Lancar itu ya harus bisa terselesaikan, harus bisa berubah atau lazimnya berubah menjadi kas itu dalam tempo kurang dari 12 bulan atau setahun, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah aset tetap ya. Jadi aset tetap ini adalah klasifikasi aset di mana waktu yang dibutuhkan untuk mengubah menjadi rupiah lagi itu membutuhkan waktu normalnya lebih dari 12 bulan ya, lebih dari setahun ya. Contohnya apa? Misalnya kita punya tanah, kita punya mesin, kita punya kendaraan ya, kita punya alat-alat lainnya lah ya, yang tergantung perusahaannya ya.
ya, dimana kalau kita menjualnya kembali butuh waktu lebih dari 12 bulan, ya. Nah, ya gitu. Ya, oh ya, satu lagi yang tertinggal, kendaraan. Ya, kalau kita yakin kendaraan kita misalnya sepeda motor atau truk atau mobil, ya kita bisa ubah dalam tempo kurang dari 12 bulan menjadi menjadi uang kas, ya, menjadi rupiah kembali, maka tempatkan itu di aktiva lancar atau di aset lancar gitu ya, tempatkan di situ, ya gitu. Nah, tapi kalau untuk tanah, untuk bangunan itu normalnya akan bisa berubah lagi menjadi kas, normalnya dalam tempo normalnya dalam tempo lebih dari 12 bulan. Jadi kita tempatkan di aktiva tetap, ya gitu. Ya, nah, misalnya lagi mesin berat, mesin pabrik, nah itu nggak bisa langsung ya. Tapi kalau rekan-rekan merasa, oh di tempat saya itu bisa cepet ya, kurang dari 12 bulan itu bisa ya, tempatkan aja itu di aktiva lancar gitu ya. Oke ya, jadi singkatnya ketika kita memilih apakah taruh di aktiva lancar atau tetap, ya, itu pola pikirnya adalah seberapa cepat dia diubah menjadi uang kas gitu ya, cepat dia diubah jadi rupiah ya gitu. Cuman normalnya sih kalau untuk aktiva tetap adalah tanah, gedung, mesin, truk ya, kemudian juga mungkin ada bentuk lagi yang lain ya, yaitu bentuk aset yang tidak dalam bentuk fisik. Nah, misalnya apa? Misalnya surat-surat berharga. Nah, jadi surat-surat berharga. Misalnya sertifikat ya, atau misalnya surat-surat paten, surat-surat izin-izin usaha dan sebagainya. Itu juga termasuk aset kita, ya. Jadi yang kita dapatkan dari aspek hukum misalnya, ya. Jadi izin-izin usaha, paten, kita punya logo yang nggak bisa ditiru, itu kan harus kita resmikan gitu ya, harus kita bikin legal ya gitu. Semua itu masukin, itu juga masuk pada aset juga ya, dan mendapatkan itu juga tidak free, tidak gratis gitu ya. Masukkan pada bagian aset, biasanya itu aset tetap ya gitu ya, jadi yang jangka panjang ya. Disingkatnya kalau untuk lancar itu jangka pendek kurang dari 12 bulan, kalau yang tetap itu jangka panjang lebih dari 12 bulan ya, normalnya seperti itu.